Ya. menyikapi bahwa pandu-pandu yang ada di Indonesia itu yang jumlahnya hampir 100, kelihatannya itu tidak harmonis hubungan satu pandu dengan yang lain. Itu luar biasa sekali, Kang Miong. Terus kalau untuk ini Kak Narsim, sebenarnya pramuka itu kan dari nasional nyampe cabang nyampe ke daerah-daerah, itu sebenarnya tujuan dibentuknya ada pramuka itu apa ya Pak? Nah, pramuka ini kan perhimpunan dari generasi muda ya Mas. Jadi kita mempersiapkan generasi muda yang sekarang itu supaya kelak dia itu akan menjadi pewaris untuk melanjutkan hasil kemerdekaan, hasil proklamasi kemerdekaan yang kita cita-citakan pada tahun 1945 agar negara kesatuan Republik Indonesia ini senantiasa bisa pelestari sampai jangka waktu yang tidak ditentukan, yaitu dengan mengkader para remaja-remaja dari usia 7 tahun. Ya, sebab ini pramuka itu dibagi demikian Mas. Berjenjang gitu ya Kak? Iya, jadi umur 7 sampai 10 tahun. Ini dinamakan pramuka siaga. Pramuka siaga itu ya. Kemudian 11 sampai dengan 15 tahun itu pramuka penggalang. Kemudian 16 sampai 20 tahun itu pramuka penegak. Kemudian 21 tahun sampai dengan 25 tahun itu usia pandega. Kemudian di samping itu adalah anggota dewasa. Jadi tadi yang saya sebutkan siaga, penggalang, penegak, pandega itu adalah anggota muda gerakan pramuka. Lalu anggota dewasa gerakan pramuka itu orang yang sudah berusia di atas 25 tahun. Ya ini Kak, kalau misalkan nih ya, Kang Inyo kan usianya udah sampai 70 tahun ya? Iya. 70 tahun ya? Kurang sidik ya, ya kita 40 ya Kak. Kalau usia 40 ini tiba-tiba masuk ke pramuka, itu boleh apa tidak Kak? Ya. Kan katanya berjenjang tuh. Apa saya harus Kang Inyong harus ke pesta siaga dulu Kak? Harus kembali lagi pramuka itu tahun. Terbuka ya? Ya, terbuka itu artinya untuk umum. Jadi tidak membedakan ini suku bangsa apa, rasnya apa, warna kulit apa, agamanya apa, itu enggak. Jadi secara umum semua agama masuk, semua ras masuk, semua suku masuk, menjadi terhimpun menjadi anggota pramuka. Jadi kalau sudah 40 tahun ingin jadi pramuka, ya langsung sebagai pembina. Langsung pembina ya? Langsung jadi nggak lewat prestasi ya, dulu ya? Itu kan pengkelompokan umur. Oh, ya, pengkelompokan umur. Jadi kalau yang namanya sudah 25 tahun ke atas, itu kategorinya pembina. Nah, untuk menjadi pembina juga ada persyaratan. Training? Persyaratannya itu harus mengikuti kursus pembina. Nah, kursus pembina itu ada 2, kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan. Yang untuk kursus supaya dia itu menjadi pembina yang betul-betul bisa membina peserta didiknya. Jadi tanpa ada mengikuti kursus, ya tidak bisa menjadi pembina. Gitu, tiba-tiba langsung masuk. Gimana sih Kang Inyong ini sih? Iya ya. Tiba-tiba langsung jadi pramuka. Ibaratnya bocah SD. Dulu pramuka enggak ini? Oh. Itu tidak gitu ya. Ini kan pramuka ini luar biasa sekali ya. Jadi dari sejak dini sudah diberitahukan apa namanya pramuka. Biasanya kalau pramuka nih ya Kak Narsim ya, yang digembleng itu apanya sih? Apakah jiwa leadershipnya, ataukah kita menjadi seorang pramuka itu harus seperti apa itu yang digembleng untuk menjadi, ibaratnya kita bisa menjadi kader pramuka untuk bisa mensukseskan ibaratnya cita-cita bangsa ini? Ya, jadi di dalam pendidikan kepramukaan ini yang dididikkan kepada peserta didik dari usia 7 sampai dengan tadi 25 tahun itu sudah ada kriteria-kriteria pendidikannya. Jadi baik itu fisiknya, mentalnya,
kemudian perilakunya, ini semuanya dilatihkan supaya mereka itu betul-betul menjadi manusia yang paripurna. Fisiknya sehat, mentalnya kuat, kemudian perilakunya baik, dan ini terhimpun dalam satu yang dinamakan Satya dan Dharmanya Pramuka. Satya dan Dharma Pramuka. Satya Satya sendiri itu artinya perjanjian. perjanjian. Kalau orang akan jadi pramuka, menjadi anggota pramuka, itu harus dilantik. Ada sumpahnya Ada ya. sumpahnya. Sumpahnya itu namanya Satya. Oh, Satya. Satya. Jadi misalnya orang dewasa tadi 40 tahun kok kepengen masuk jadi anggota gerakan pramuka, supaya mempelajari dulu anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, mempelajari dulu undang-undangnya. Sekarang undang-undang gerakan pramuka itu undang-undang nomor 12 tahun 2010 itu yang mengatur tentang tubuh dan organisasi gerakan pramuka. Nah, kalau sudah itu nanti dilantik dengan mengucapkan, kalau orang dewasa itu Trisatya. Trisatya. Jadi anggota muda, penggalang, penegak, pandega, dan orang dewasa itu pada waktu dilantik itu mengucapkan janji yang namanya Trisatya. Kalau sumpahnya sudah diucap, apabila ingkar itu gimana itu, Kak? Kan biasanya ada nih sumpahnya kan kita tidak tahu ya, Kak. Tapi kita namanya orang, terus kita nggak menjalankan sumpah itu bagaimana? Jadi di dalam gerakan pramuka, di dalam organisasi gerakan pramuka ada bagian yang namanya Dewan Kehormatan. Jadi kalau ada anggota pramuka yang melanggar kode etik gerakan pramuka, nanti akan mendapatkan sanksi dari Dewan Kehormatan. Oh, ada sanksi, ada Iya. Dewan Kehormatan juga ya? Kalau memang Luar sanksi biasa itu sekali. sanksi ringan, hanya diperingatkan. Tapi kalau sanksinya berat, ya otomatis kalau ini nanti akan mencoreng nama gerakan pramuka, ya otomatis diberhentikan, dikeluarkan dari keanggotaan. Wah. Nah, Kang Inyong, hubungannya kita itu apa? Kita sebagai pembisnis, sebagai pramuka, kan ada nih, sudah terkonek kan? Semangatnya ada, ininya ada. Bisnis mungkin sampai hari ini tidak tahu nih sejarahnya pramuka dan bagaimana. Nah, kebetulan sekali kita tergerak nih, makanya kita kulik nih apa itu pramuka. Nah, itu sangat menginspirasi sekali kan. Nah, bagaimana tidak ya, kita sendiri semangatnya ngedor nih, betul ya, ya. Nah, ini momen-momen ini luar biasa sekali ya, Kang Inyong ya. Nah, itu. Jadi gini, Sobat Hipmil, jadi setelah dari penjelasan dari Kak Narsim tadi, jadi ternyata manfaat pramuka dan kita juga sebagai entrepreneur itu sebenarnya hampir berjalan beriringan ya. Jadi Iya. seperti tadi yang dibicarakan tentang di balik jiwa badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat, ibaratnya Iya. gitu. Jadi sebagai entrepreneur pun kita juga harus seperti itu. Jadi Iya. nggak cuman kita ngomset aja gitu, Betul. tapi gimana caranya kita dari fisik kita dulu, Iya. dari fisik kita harus kita jaga, sama saja kita investasi Nah, itu dia, ke itu. tubuh kita. Nah. Jadi kita harus asupannya juga baik, Iya. lalu kita juga diisi dengan edukasi gitu Iya. kan untuk jiwanya kita, atau biar nanti skillnya kita bisa meningkat, ibaratnya seperti itu. Jadi pramuka dan entrepreneurship itu seperti satu irisan Iya, sebenarnya. betul sekali itu. Tipis. Nah, wow, zaming ya. Ini luar biasa sekali. Nah, kita balik lagi, ngulik lagi tentang pramuka. Kegiatan dalam waktu dekat ini apa sih, Kak? Tentang tiga pramukaan, khususnya di Cilacap. daerah Cilacap ini, Kak. Ya kalau di dalam program-program kegiatan ini kan ada program kegiatan, misalnya ini ada pesta siaga. Pesta siaga ya Itu terdekat ya. setiap tahun. Setiap tahun ya. Iya, setiap tahun sekali. Kemudian di usia penggalang, pramuka penggalang itu ada jambore, Jambore. ada lomba tingkat. Kemudian di tingkat penegak dan pandega itu ada pertemuan wirakarya, ada Raimuna, ada, Raimuna. ya itu. Jadi Raimuna. semuanya itu mempersiapkan
anak-anak itu untuk bisa satu kemandirian, kemudian kegotong royongan, kemudian pengalaman. Jadi ini yang dicapai oleh gerakan pramuka seperti itu. Ya. Nah, seperti ini tahun 2025 ini ada pesta siaga Pesta siaga. di tingkat kabupaten. Yang Di sebelumnya itu diselenggarakan oleh masing-masing kecamatan. Oh, Di kecamatan nanti pemenang dan katakanlah tergiat dari tiap kecamatan itu maju ke tingkat kabupaten. oh. Nanti pemenang di tingkat kabupaten maju ke tingkat provinsi. Ya, ya, ya. Nah, itu kan luar biasa sekali nih, Kak. Iya. Kak, saya kurang panas deh. Kak Inyong. Kak Inyong. Kak Inyong. Kak Inyong. Seorang pramuka. Pramuka, sebenarnya jiwa pramuka itu juga jiwa entrepreneur sejati ya. Harusnya seperti itu nih, karena dari kecil udah dipupuk nih. Dipupuk dari kecil sampai dengan besar, punya kode etik. Iya. Sama seperti kalau ketika kita berbisnis itu kan, Iya, ada kita kode etik. etika, attitude-nya kita itu yang sebenarnya menjadi modal awal kan, modal inti sebenarnya. Iya, untuk kita tapi bisa kan berbisnis. pengusaha itu tidak dididik nih. Datangnya serta merta. Datangnya ilmu lapangan langsung ya. Iya, gitu. Nah, Iya. ini apabila kalau ditambah lagi kalau sudah dididik kan itu sudah sangat luar biasa sekali nih. Iya, iya, iya. Kalau teman-teman pramuka bagi yang ingin ikut bergabung di HIPMIS boleh ya Kak ya. Boleh. Iya. Kita bisa kulik nih masalah usaha-usaha. Kalau Kang Inyong sendiri usahanya banyak nih. Dapat aja Kak. Yang pertama, Nah, saya mah usahanya intinya saya nolong orang intinya Hmm. gitu aja. Gimana caranya nolong orang yang dibayar, nah gitu aja kan Nolong- sama-sama seneng kan. nolong orang itu apa itu maksudnya itu? Nolong orang, jadi setiap orang kan pasti punya masalah. Ah, Setiap masalah itu insya Allah kita akan carikan solusinya. semua juga nolong orang, Iya, Kang betul. Inyong. Lah, nolong orangnya apa? Langsung aja nih. Sebut ini. Apotik, Kak? Oh, yang pertama kan nolong orang, kalau orang sakit itu yang pertama itu ini jadi promosi. Oh, nggak apa-apa, gitu. promosi sekalian dong. Jadi yang pertama itu kan nolong orang sakit butuh obat. Nah, butuh obat. Jadi kita sebenarnya menjadi solusi untuk teman-teman nanti yang ketika butuh obat gitu kan cepet itu bisa nanti ke apotek desa. Saya punya brand namanya apotek desa. Apotik desa Ya, ya. itu di Cilacap, Jalan apa Kak? di Jalan Diponegoro, di Kuripan. Ah, Sudian. yuk datang yuk. Yang sakit-sakit jangan lupa datang ke apotik desa di Kuripan. Intinya nolong orang. Kalau ketika kita niatnya nolong orang, insya Allah nanti rezekinya datang sendiri kok. Nah, Insya Allah itu dia, seperti itu itu. dia. Ya. Oke. Balik lagi ke Kak, motivasi buat kita nih Kak sebagai seorang pengusaha ya, dari filosofi pramuka itu apa nih Kak untuk masukan untuk kami Kak sebagai kami kawula muda ini itu apa Kak? Jadi di dalam pendidikan kepramukaan pun ini juga diajarkan masalah entrepreneurship dan entrepreneur. Jadi Ada ya? Ada. Itu tetap segala apa yang menjadi kejadian-kejadian yang di masyarakat itu diharapkan sekali para pramuka itu mengetahui perkembangan apa yang ada di masyarakat. Itu. Iya, iya, iya. Sehingga mereka dalam makanya menggunakan simbol tunas kelapa, bahwa tunas kelapa itu dimaknai bahwa kelapa itu bisa tumbuh dimanapun berada, Manapun, betul. di pantai sampai dengan di pegunungan. Nah, sehingga kehidupan pramuka ini bisa menempatkan dirinya dimanapun mereka itu berada. Itu kan manfaat kelapa itu banyak ya Kak, sampai akarnya pun bisa bermanfaat ya Kak ya. Itu jadi simbol ya. Ya, jadi itu memang Menteri Pertanian waktu itu ditugasi oleh Bung Karno juga supaya membuat lambangnya. Jadi lambang pramuka itu diperintahkan oleh Bung Karno kepada Menteri Pertanian, yaitu bernama Sunarjo Atmodipuro. Sunarjo Atmodipuro, Iya. Menteri Pertanian. Nah itu karena dia itu orang Islam, ditugasi oleh Presiden untuk membuat simbol, jadi lambang gerakan pramuka. Kemudian beliau itu membuka-buka Al-Quran. Nah, membuka-buka Al-Quran, kemudian tertuju pada surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Saya merinding nih ya, sampai Itu Al-Quran. mereka terinspirasi dari
ayat itu. Kalau tidak keliru ini bunyi ayatnya, alam taro kaifa doroballahu masalan kalimatin thayyibah kasajaratin thayyibah tukti akulaha sabitu fafarengwa fi samai. Jadi arti secara bebas ayat ini adalah bahwa apakah engkau tidak mengetahui alam taro kaifa doroballahu masalan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik dengan buah yang baik, pohonnya menjulang tinggi ke langit, kemudian disambung pada ayat yang 25 bahwa setiap tahun berbuah dengan seizin Tuhannya. Jadi kita tahu tidak ada musim kelapa. Kalau musim rambutan ada, musim mangga ada, musim durian ada. Tapi musim kelapa ini kan tidak ada. Setiap sepanjang masa kelapa itu pasti akan berbuah. Iya. Itu. Nah, kemudian oleh Bapak Sunarso Atmodipuro itu kemudian Bapak, oh ini kalau begitu pohonnya tinggi, menjulang ke langit, kokoh, akarnya kuat, menembus tanah. Nah itu beliau kemudian menginspirasikan bahwa oh ini kelapa, pohon kelapa. Akhirnya dibuatlah lambang gerakan pramuka itu dengan tunas kelapa, Tunas yang kelapa. bahasa Jawanya itu cikal. Cikal. Cikal artinya cikal bakal. Jadi cikal bakal untuk bangsa Indonesia yang paripurna ini diawali dengan sebuah cikal, bahan apa? Bibit kelapa itu. Nah sehingga lambang gerakan pramuka sekarang itu berbentuk tunas kelapa. Wow. Atau cikal.